Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait isi buku dari buku Matematika dan Statistika Komprehensif karangan Rudi Hartono dan Rahmat Kamarudin dari Kemenkes RI. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait fungsi eksponen yang ada di halaman 22. Dalam video kali ini kita mulai dari halaman 22. Ini terkait tentang topik 1 yang berjudul keterlibatan mahasiswa. Walaupun sebenarnya ini judulnya adalah fungsi eksponen. Nah, di dalam topik ini sebenarnya lebih kita membahas terkait pengertian dan juga teori-teori perhitungan yang berhubungan dengan fungsi eksponen. Fungsi eksponen ini sebenarnya setara dengan fungsi perpangkatan ya. Jadi kalau misalnya ada yang nyebut eksponen itu setara dengan perpangkatan. Jadi di buku ini membahas lebih dalam ya, dan juga contoh-contoh perhitungannya terkait fungsi eksponen. Jadi sebenarnya di sini fungsi eksponen itu sendiri ini ngebahas ya, yang pertama terkait sifat-sifat fungsi eksponen. Walaupun ini mungkin definisi dari pengertian fungsi eksponen ini nih, sebenarnya arti dari pengertian ya itu sebenarnya bisa kita tuliskan dengan seperti ini. Jadi arti dari pengertian, kalau misalnya fungsi pangkat, kalau misalnya kita tuliskan suatu bilangan 2 pangkat 3, itu setara dengan kita tuliskan 2 kali 2 kali 2. Artinya 2 itu dikalikan sebanyak 3 buah bilangan. Kalau misalnya 4 pangkat 6, itu setara dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Jadi 4-nya ada 6, kemudian dikalikan semua. Begitupun ya, kalau misalnya bentuknya 5 kali 4, maka 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi 5-nya ada 4 kali. Jadi definisi dari fungsi eksponen itu adalah suatu bilangan yang dikalikan sebanyak bilangan yang diinginkan. Jadi kalau misalnya A pangkat P, maka itu bisa dituliskan dengan seperti ini. A kali A kali A dikali sampai dengan A, tapi di sini A-nya ini sebanyak P kali. Itu definisi umum dari fungsi eksponen. Nah, kemudian kita yang kedua membahas tentang sifat ya. Jadi di buku ini sebenarnya ngebahas tentang sifat-sifat dari fungsi eksponen. Di sini sebenarnya kalau kita sudah belajar dari masa kita di sekolah ya. Fungsi yang pertama ini adalah kalau misalnya kita kalikan dengan bilangan yang sama kemudian dengan pangkat yang berbeda, maka akan menghasilkan penjumlahan perpangkatan. Namun kalau kita bagikan dua bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda, hasilnya ada pengurangan. Begitupun kalau misalnya suatu bilangan yang dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, itu hasilnya berupa perkalian. Namun dengan perkalian dua bilangan yang berbeda dengan dipangkatkan yang sama, maka kalau kita pisah dalam bentuk perkalian seperti ini ya, A pangkat P dikali dengan B pangkat P. Di sini jangan lupa di dalam catatan ini A dan B itu bilangan real, P dan Q itu bilangan rasional ya. Jadi bilangan rasional itu adalah bentuk bilangan ya. Kalau rasional itu dinotasikan dengan ini Q itu sama dengan P, Q itu P per Q itu dengan Q-nya itu tidak boleh 0 dan P dan Q-nya itu merupakan bilangan bulat ya. Jadi P-nya itu harus bilangan bulat, Q-nya bilangan bulat, tapi Q-nya tidak boleh 0. Jadi itu definisi dari bilangan rasional ya. Ini yang disebut dengan bilangan rasional. Kalau bilangan real berarti itu setara dengan bilangan rasional juga bilangan irasional. Jadi bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak bisa dibentuk dalam bentuk pecahan.
Kemudian di sifat kelima ini A per B itu pangkat P itu sebenarnya pangkatnya itu akan masuk ke bagian pembilangnya pecahan dan penyebutnya pecahan. Jadi bentuknya seperti ini. Nomor 6 ini disebut dengan inverse pecahan ya. Jadi kalau misalnya pangkatnya negatif, maka dia ada di posisi penyebut. Jadi 1 per A pangkat P dengan A tidak sama dengan 0. Untuk nomor 7 ini malahan kebalikan dari nomor 6. Artinya A pangkat P itu setara dengan 1 per A pangkat min P. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya penyebutnya negatif, kita buat dalam bentuk positif. Jadi di sini sebenarnya penyelesaian dari perpangkatan itu harus berupa bilangan positif semua. Untuk nomor 8 ya, A pangkat P per Q itu kalau misalnya pangkatnya pecahan maka berubah jadi bentuk akar, dengan P-nya itu merupakan pangkat dari suatu bilangan dan Q-nya ini yang jadi penyebutnya itu adalah bentuk akarnya. Untuk nomor 9, jika dua buah bilangan diakarkan dengan suatu bilangan P, maka sebenarnya bisa kita pecah jadi seperti ini. Begitupun untuk nomor 10, kalau bentuknya pecahan ya kita akarkan dengan P, maka hasilnya sama dengan akar P dari A dibagi dengan akar P dari B. Untuk nomor 11 ini merupakan kasus khusus di mana kalau sesuatu bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya selalu 1. Oke, selanjutnya di dalam buku ini itu membahas terkait sifat-sifat ya dari fungsi eksponen yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau penerapan dari fungsi eksponen ini katanya itu seperti peluruhan radioaktif, pertumbuhan tanaman, perhitungan bunga tabungan di bank, dan juga banyak. Kalau di mata kuliah farmasi itu biasanya berkaitan dengan kinetika laju reaksi dari suatu obat ya, dan juga fungsi-fungsi lainnya yang untuk penentuan waktu simpan, waktu paruh, dan waktu kadaluarsa dari suatu obat. Kemudian di buku ini akan membahas terkait persamaan fungsi eksponen dan penerapannya. Jadi di sini ada lagi sifat-sifat lainnya. Jadi kalau misalnya ada kasus dengan bentuk A pangkat fx sama dengan 1, jadi keterangannya adalah jika A pangkat fx sama dengan 1 dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka fx sama dengan 0. Nah, artinya apa ya? Jadi di sini kalau misalnya kita membentuk seperti ini, maka penyelesaiannya itu adalah kita buat aja langsung fx sama dengan 0. Nah, jadi kita lihat contohnya katanya ya. Kalau misalnya kita ketemu kasus seperti ini, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 5x dikurang 10 sama dengan 1. Nah, jadi yang pertama yang harus kalian perhatikan di sini adalah kalian perhatikan pertama ditulis dulu soalnya kembali. Kemudian di sini kalau kita perhatikan 3 pangkat 5x dikurangi 10 sama dengan 3 pangkat 0. Dari mana sih 3 pangkat 0? 3 pangkat 0 itu kan tadi sesuai dengan sifat yang sebelumnya ya. Kalau misalkan suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Cuman angka 3-nya dapat dari mana? Ini harus diikuti dari yang ada di ruas kiri. Jadi kalau di ruas kirinya angka 3, maka di ruas kanan juga harus 3. Nah, selanjutnya tahapan berikutnya ya. Karena di sini sama-sama 3, maka hasilnya kita ambil yang pangkatnya aja. Jadi 5x kurang 10 sama dengan 0. Yang min 10 selanjutnya pindah ruas jadi 10 positif. Dengan di sini ruas kiri hanya tersisa x-nya saja 5x. Sehingga melakukan operasi pembagian di kedua ruas supaya x-nya 1, maka didapat hasilnya 2. Jadi ini maksud dari kalau misalnya kita ketemu suatu bentuk A pangkat fx ya sama dengan 1, maka kita hanya menyelesaikan fx sama dengan 0 saja. Jadi ini kunci utama kalau misalnya ketemu kasus yang seperti ini ya. Karena 1 itu setara dengan sesuatu pangkat 0. Jadi seperti ini. Nah, ini maksudnya kalau kita lihat A itu kan ini ya. Ini kan A.
Sementara yang 5x kurang 10 ini merupakan nilai fx nya. Jadi itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh lainnya ya. Kalau misalnya kebetulan kalian mendapatkan soal seperti ini, misalkan 2 pangkat 8x dikurangin 32 sama dengan 1. Berarti di sini pertama kita tuliskan ulang 2 pangkat 8x dikurangin 32 sama dengan, nah satunya ini akan berubah jadi apa? Kalian perhatikan yang ada di ruas kiri, yang jadi bilangan di sini adalah angka 2, maka di sebelahnya akan menjadi angka 2 pangkat 0. Karena di sininya ada angka 2 nya sama, kemudian 2 nya ini juga sama, maka kita hanya mengambil pangkatnya saja, menjadi 8x kurang 32 sama dengan 0, sehingga 8x pindah ruas menjadi 32, 8 ya. Maksud saya di sini bukan 8 melainkan x sama dengan 32 dibagi 8 sama dengan 4, sehingga di sini x yang kita cari di sini adalah 4. Kita lanjutkan lagi dengan kasus berikutnya ya. Kalau misalnya kebetulan kalian mendapatkan kasus seperti ini ya, a pangkat fx sama dengan a pangkat p ya, dengan di sini a pangkat fx sama dengan a pangkat p, dengan a nya harus lebih dari 0 dan a nya tidak sama dengan 0, maka kita hanya menyelesaikan bentuknya fx sama dengan p. Jadi a nya harus disetarakan dulu, maka kita hanya fokus di pangkat fx sama p nya saja. Oke, sebagai contoh soal di sini di buku ini menjelaskan bahwa 5 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 625. Maka di sini 2 pangkat 2x dikurang 7 sama dengan 1/32. Ini ada dua soal seperti ini. Nah, kita bahas yang nomor A dulu. Nah, nomor A di sini katanya dia menjelaskan bahwa kita tulis dulu soalnya ya. Di sini 5 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 5 pangkat 3. Nah, sekarang di sini 5 pangkat 3 dapat dari mana? 5 pangkat 3 di sini ini sebenarnya didapat dari, kita cari 5 pangkat berapa supaya hasilnya 625. Kalau yang tidak tahu tekniknya, kita coba satu persatu ya. Pertama 5 pangkat 1 kan pasti 5 doang. Kalau 5 pangkat 2 kan setara dengan 5 kali 5. Itu kan udah pasti 25. 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, maka hasilnya 125. Kalau 5 pangkat 4 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 berarti 625. Mungkin di buku ini sepertinya ada yang salah ya. Harusnya di sini 4 ini ya. Jadi ini harusnya 4. Nah, kalau misalnya sudah, maka di sini kita kalau sudah dapat ya, kalian perhatikan ya. Karena di sini sudah 5, maka yang kita fokus ada pangkatnya itu yang 2x kurang 1 dengan 4. Maka di sini hasilnya itu adalah 2x kurang 1 sama dengan 4 harusnya ini. Karena pindah ruas, maka hasilnya di sininya 5. Maka karena 2x sama dengan 5, hasilnya 5 dibagi dengan 2. Jadi x-nya sama dengan 5/2. Jadi itu hasilnya. Dan untuk nomor B ya, ini caranya sama. Nah, cuma di sini karena 1/32, di sini kan udah pasti negatif ya. Karena di sini udah negatif, pangkatnya karena bentuknya pecahan, maka kita cari hasilnya berapa kali berapa pangkat berapa supaya hasilnya 32. Kita telusuri satu-satu untuk mengecek jawaban kita apakah benar atau enggak atau sama dengan di buku ini. Pertama, awalnya kan berarti kita cari dulu dari 2 pangkat 1 dulu. 2 pangkat 1 tadi hasilnya 2. Kalau 2 pangkat 2 hasilnya 2 kali 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16.
Kemudian kalau 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 32. Nah, berarti di sini 2 pangkat 5. Berarti ini kan yang harusnya di sininya dituliskannya adalah 1/2 pangkat 5 ya. Maka diubah ke bentuk negatif jadi 2 pangkat min 5. Jadi ini maksud dari penjabarannya ini, sehingga kita dapat hasil yang ada di sininya itu berupa yang ada di sini. Kemudian dengan cara yang sama ya, karena di kedua ruas ini angka bilangannya sama ya, maka kita fokus ke pangkatnya saja, sehingga 2x dikurangi 7 sama dengan min 5. Tinggal kita pindah ruas jadi min 5 tambah 7 hasilnya 2, maka hasilnya sama dengan x sama dengan 1. Jadi ini jawabannya. Nah, di sini kalau kebetulan yang nomor 3 ini adalah kalau misalnya pangkatnya itu adalah sama-sama fungsi ya, dan sementara ini bilangannya sama, maka penyelesaiannya sesama fungsi. Nah, contoh di sini ada 2 kasus ya, 9 pangkat x kuadrat tambah x sama dengan 27 pangkat x kuadrat kurang 1. Untuk soal berikutnya yang B, 25 pangkat x plus 2 sama dengan 0,2 pangkat 1 min x. Kita lihat pembahasannya ya. Yang pertama kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian yang kedua di sini adalah, nah di sini kalau kalian perhatikan, kenapa di sininya dari 9 berubah jadi 3 pangkat 2? Karena kan 9 ini setara dengan 3 kali 3, hasilnya adalah 3 pangkat 2. Nah, sementara kalau 27 didapatnya 3 pangkat 3. Jadi di sini pangkatnya tetap dikurungkan, tapi yang jadi pembilang ini kita tuliskan bilangannya. Ini setara dengan 3 pangkat 2. Jadi kita samakan dulu ya. Karena di sini kan awalnya kalau kita perhatikan di awal soal, kita kan nggak tahu ini pangkat berapa. Tapi kita bisa raba-raba. Kalau 9 ini yang paling mudah itu adalah 3 pangkat 2. Nah, kalau di sininya bilangannya 3, maka 27-nya juga bilangannya 3. Nah, karena di sininya udah sama, ininya udah sama 3-nya, maka kita fokus ke pangkatnya saja. Tinggal kita lakukan perkalian ya, seperti biasa operasi kali bagi tambah kurang seperti ini, maka kita dapat hasilnya x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, kita mencari berapa tambah berapa supaya hasilnya min 2 dan berapa kali berapa hasilnya min 3. Nah, kemudian kita sudah dapat hasilnya x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1,3. Ini himpunan penyelesaian, ditulisnya adalah yang kecil dulu baru yang besar. Jadi seperti itu. Untuk soal berikutnya adalah 25x plus 2 sama dengan 0,2 pangkat 1 min x. Artinya di sini adalah kita mencari sesuatu dari 25 ini sebenarnya kita pecah jadi angka berapa ya. Kita cari bilangan terkecilnya, yang 25 ini kan setara dengan 5 pangkat 2 ya. Jadi kita tuliskan 5 pangkat 2. Kemudian dalam kurung x plus 2 tutup kurung. Kemudian sama dengan, nah ini 0,2. Masih ingat ya, 0,2 ini kan sebenarnya kan setara dengan, kalau kita buat pecahan itu kan setara dengan 2/10. Nah, 2/10 kalau disederhanakan menjadi 1/5. Kenapa? Karena di sini dua-duanya sama-sama bisa dibagi dengan 2, penyebutnya juga sama, sehingga hasilnya 1/5. Nah, 1/5 ini supaya mempermudah perhitungan ya, itu diubah jadi 5 pangkat min 1 supaya tidak dalam bentuk pecahan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini pembahasannya, karena di ruas kirinya sudah 5, di ruas kanan juga 5, maka tinggal kita kalikan saja ya. Jadi 5 ini kita hilangkan sehingga tinggal tersisa perpangkatannya jadi 2. Sehingga tinggal tersisa 2x tambah 2 sama dengan min 1 dikali dengan x. Ini
ini X min 1. Nah, berikutnya ini kan tinggal dikalikan saja ya. 2 kali X jadi 2X, 2 dikali dengan 2 jadinya 4, sama dengan min X plus 1. Nah, ini hasilnya sama dengan yang ada di sini ya. Jadi hasil perkaliannya ini dia sama dengan yang ada di sini. Nah, kemudian di sini triknya adalah yang di ruas kiri itu variabel, di ruas kanan itu yang khusus konstanta. Jadi nanti di sini tinggal tersisa 2x kurang x sama dengan x min 1 dikurangin 4 hasilnya min 5, sehingga HP-nya hanya 1 yaitu min 5-nya saja. Nah, kemudian di sini ada lagi sifat ya, yang kebetulan itu ini kasusnya sedikit berbeda ya. Malahan di sini kalau misalnya fungsinya sama tapi bilangannya berbeda. Nah, jadi di sini kalau misalkan A dan B-nya itu tidak sama ya, di sini ada keterangannya kalau A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, B-nya tidak sama dengan 1 serta A tidak sama dengan B, maka kita hanya menyelesaikan persamanya itu adalah fx sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya sudah ketentuan baku ya. Di sini 6 pangkat x min 3 sama dengan 9 pangkat x min 3. Jadi di sini kalau misalnya hanya beda A dengan B tapi fungsinya sama, ya sudah. Jadi kita tinggal selesaikan aja yang ada di pangkat ini. Ini versi paling mudahnya. Jadi kalau misalnya kebetulan pangkatnya sama, ininya juga sama, maka kita hanya tuliskan x min 3 sama dengan 0. Jadi pangkatnya ini sama, tinggal kita selesaikan x nya berapa. Untuk yang berikutnya, di sini kalau bentuknya bentuk kuadrat seperti ini, A besar dalam kurung A pangkat fx pangkat 2 ditambah B dikali A pangkat fx kemudian ditambah C sama dengan 0 ya. Maka kalau misalnya bentuknya seperti ini, kita misahkan dulu yang ada di sebelahnya. Jadi dalam artian yang bentuknya di sini dan juga di sini ini harus dimisalkan dengan A pangkat fx sama dengan P, sehingga nanti bentuk persamaannya seperti ini. Nah, kita lihat satu persatu bagaimana caranya di buku ini membahas soal ini ya. Di buku ini dia menjelaskan bahwa 2 pangkat 2x dikurangin 2 pangkat x plus 3 ditambah 16 sama dengan 0. Artinya ini merupakan soal. Jadi pertama soal ini kita tuliskan ulang. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan hasil di bawah? Mari kita cek ya. 2 pangkat 2x ini kan nggak ada perubahan. Nah, sekarang dikurangin 2x dikali 2 pangkat 3. Nah, perlu kalian ketahui ini kan sebenarnya kan sifat ya. 2 pangkat x plus 3 itu kan sama aja dengan kita tuliskan 2 pangkat x itu dikali dengan 2 pangkat 3. Ini merupakan sebenarnya sifat ya. Sifat kalau misalnya kita punya A pangkat B plus C sama dengan tadi A pangkat B dikali dengan A pangkat C. Tadi kalau sebelumnya ini P plus Q ya. Nah, kemudian di sini baru kita misalkan yang ada di sini ya, yang jadi x-nya. Jadi yang ini sama yang di sini, ini yang harus kita misalkan dalam bentuk ini, sehingga persamaannya itu akan menjadi seperti ini ya. Jadi P kuadrat dikurangi 8P tambah 16. Nah, jadi yang tadi ini ya, kalau kita misalkan sebenarnya kenapa dapat yang ada di bawah, kalau kita misalkan kan tadi jadinya seperti ini. Bentuk yang ini itu kan sama aja kita tuliskan P pangkat 2. Nah, di sini ini
ini kan kita tuliskan P. Sementara kalau yang ini kita tuliskan 2 pangkat 3, itu sama aja dengan 8. Kemudian ditambahkan dengan 16 sama dengan 0. Sehingga menjadi kalau kita susun P kuadrat ditambah 8P tambah 16 sama dengan 0. Jadi ini kita menyusunnya berdasarkan aturan struktur bilangan atau struktur persamaan dalam matematika. Jadi ini yang jadi acuan kita yang nantinya akan kita selesaikan secara pemfaktoran. Kita cek jawaban kita ya. Nah ini harusnya ini P nya ini 16 ya. Ini P kuadrat dikurangin 8P tambah 16. Jadi tadi ini sebenarnya harusnya di sininya 16 ini ya. Bukan 18, melainkan di sininya ditambah di sininya 16 ya. Jadi kalau kita faktorin tadi yang di sini, ini harusnya ini adalah P kuadrat, yang di sini ya. Di sini dikurangin yang P pangkat 2X ini merupakan P, yang 2 pangkat 3 ini adalah 8, ini ditambah dengan 16 sama dengan 0. Jadi P kuadrat sama dengan dikurangin 8P ditambah 16 sama dengan 0. Ini ya harusnya. Nah jadi benar ya. Ini P kuadrat dikurang 8P tambah 16. Jadi seperti ini. Tinggal kita faktorkan saja. Jadi dengan melakukan pemfaktoran ya. Jadi hasil dari P ini, hasil P ini kan kita balikan lagi jawabannya ya. Jadi kalau untuk P nya sama dengan 4, maka kita balikan lagi jawaban kita. Yang tadi kita sudah misalkan, maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Karena ini 2 nya sudah sama, maka kita selesaikan pangkatnya saja. Jadi X nya sama dengan 2. Oke, itu terkait isi materi yang ada di buku Matematika dan Statistika Komprehensif milik Rudi Hartono dan Rahmat Kamarudin dari Kemenkes RI. Untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang latihan soal.